Nah, ini tadi adalah, jadi ini adalah untuk reaksi misal F2 plus 2ClO minus menjadi 2FClO2. Ternyata dari data reaksi ya, jadi bagaimana cara penentuan order reaksi itu, pertama dibuatlah masing-masing punya perbandingan yang sama. Nah, kita buat supaya mudah, kita samakan saja nilainya. Kemudian dari konsentrasi ini ternyata kita tahu setelah diamati dia memiliki laju reaksi sama dengan sekian. Oke. Terus kemudian kita ingin tahu apakah F2 atau ClO2 ini dia punya andil dalam kecepatan terbentuknya 2FClO2. Jadi pertama kita biarkan konsentrasi, misal F2 kita biarkan konstan dengan yang variasi pertama, tapi ClO2-nya kita naikkan 4 kali lipat. Ini kan 4 kali lipat. Dari sini ke sini. Kita naikkan 4 kali lipat. Kita lihat ternyata lajunya juga ikut naik 4 kali. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa ClO2 dia punya andil dalam reaksi ini. Jadi dia mempengaruhi reaksi. Terus kemudian bagaimana dengan F2? F2 kita naikkan konsentrasinya misal 2 kali lipat. Kita lihat reaksinya ya dari di sini, ternyata dia naik juga 2 kali lipat. Di sini kita kembalikan ya, konsentrasi ClO2-nya itu sama ya. ClO2-nya sama. Supaya bisa dibandingkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa baik F2 maupun ClO2 dia sama-sama mempengaruhi reaksi. Sebanyak apa? Sebanyak sesuai dengan kelipatannya. Kalau konsentrasinya saya kalikan 2, reaksinya meningkat 2 kali lipat untuk F2. Sementara untuk ClO2, kalau konsentrasinya saya naikkan 4 kali, reaksinya juga meningkat 4 kali. Jadi, kita tuliskan persamaannya. Jadi, karena ini ya, laju KF2ClO2 sama dengan Y, kita tulis saja. Setiap ini kita tuliskan persamaan lajunya. Jadi laju, kita langsungkan angka untuk yang nomor 1 itu adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan K kali F-nya kita tahu adalah 0,1 pangkat X dikalikan ClO minus 0,01 pangkat Y. Terus kemudian persamaan yang nomor 2 adalah 4,8 10 pangkat minus 3 0,1 pangkat X, kemudian ini adalah 0,04 pangkat Y. Kemudian yang nomor 3, itu adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K dikalikan 0,2 pangkat X dikalikan 0,01 pangkat Y. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, pertanyaannya sekarang adalah apakah nilai K-nya sama untuk ketiga kondisi ini? K-nya sama enggak? Kalau seumpama diketahui nanti. Sama. Sama ya. Karena ini dari sumber reaksi yang sama, sama seperti yang tadi, BR. Jadi nilai K-nya itu semuanya sama. Sehingga untuk mencari orde kita bisa bandingkan.
antara satu dan yang lain. Misal di sini saya ingin mencari orde dari ClO2. Nah, bagaimana? Jadi kita cari apa yang kita bandingkan, karena dia orde ClO2, maka kita cari Cl-nya beda tapi F-nya sama. Yaitu kita bandingkan persamaan nomor 1 dengan persamaan nomor 2. Ya. Kita bandingkan persamaan R1 dibandingkan dengan R2. Ya, maka R1 adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K kali 0,1 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y dibagi 4,8 kali 10 pangkat minus 3 per K kali 0,1 pangkat X dikalikan 0,04 pangkat Y. Oke, sehingga ini kita bisa hitung dengan sederhana. Ini adalah 1/4. Ini nilainya sama, ini nilainya sama, maka tinggal ini. Ya, ini pangkat Y ya, sorry. Maka ini adalah sama dengan dalam kurung 1/4 pangkat Y. Sehingga kita tahu nilai Y sama dengan berapa? 1. 1. Nah, maka orde ClO2 itu adalah 1. Nah, sekarang bagaimana dengan orde F2? Dengan cara yang sama kita juga, nah ini mana yang kita cari yang konsentrasi ClO2-nya sama, yaitu persamaan 1 dengan persamaan 3 ya. Ini yang kita bandingkan. Jadi langsung saya tulis saja 1,2 10 pangkat minus 3 per 2,4 10 pangkat minus 3 K kali 0,1 pangkat X coret, 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 sama dengan dalam kurung 1/2 pangkat X. Berapa nilainya? 1. Sehingga orde totalnya berapa? Orde totalnya berapa? 2. 2, Pak. 2, yaitu X plus Y. Nah, ini orde totalnya. Jadi reaksi tersebut adalah orde 2. Oke ya, sampai di sini mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita lanjut? Halo? Sedang ditulis?
Oke, bisa ya? Nah, ini gampang tinggal nanti itu. Kuncinya adalah latihan. Jadi laju reaksi selalu diperoleh dalam percobaan. Order reaksi ditentukan oleh konsentrasi reaktan, bukan produk. Order reaksi tidak berkaitan dengan koefisien stoikiometri. Contohnya adalah ini dia 2 ClO minus, di sini ClO2-nya itu pangkatnya 1, bukan pangkat 2 ya. Untuk bahan latihan ini bisa di screen capture terus kemudian dikerjakan di rumah. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah untuk menentukan konstan laju ya, serta ordernya berapa. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi orde 1. Ini paling banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah proses peluruhan radioaktif. Ya, tidak hanya radioaktif, juga peluruhan yang lain-lain. Contohnya dari mana orang tahu kalau fosil ini berusia sekian juta tahun yang lalu, itu dari asumsi orde 1. Nah, nanti dalam orde 1 ini ada yang namanya waktu paruh atau T setengah. T setengah ini artinya waktu yang diperlukan untuk mencapai supaya reaktannya itu bereaksi 50 ya. 50% dari reaktannya itu 20 jadi A0/2. Saat jumlah reaktannya tinggal separuhnya, itu namanya waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk waktu yang diperlukan bagi reaktan untuk bereaksi sebanyak 50%-nya. Jadi tinggal separuhnya tinggal berapa. Jadi dari mana penurunan rumusnya ini? Jadi dari dua hubungan ini ya, laju itu kan rumusnya ini dengan ini. Nah, ini kita substitusikan. Jadi minus dA per dt sama dengan K kali A. Supaya operasi ini bisa kita selesaikan, maka dia menjadi dA per A sama dengan K kali dt. Dan ini kita integralkan. Maka integral dari 1 per A dA apa? Dan Len A ya. Nah, ini minus langsung saya tulis saja len A0 minus len. Nah, ini integral dari dt ya T ya. Jadi K kali T. Kemudian kalau ini yang diminta adalah waktu paruh, jadi untuk persamaan waktu paruh, maka T setengah, kita tinggal masukkan saja len A0 minus len A sama dengan K kali T setengah, sehingga A-nya ini adalah A saat T setengah, artinya dia A0 per 2. Sehingga dari ini menjadi len 2 sama dengan KT setengah. Maka T setengah sama dengan len 2 per. Nah, ini menarik. Jadi ternyata waktu paruh dari orde 1 itu dia tidak terpengaruh dari reaksi konsentrasi ya, independen terhadap reaksi. Orang dalam memprediksikan usia dari suatu fosil ya, jadi itu kan fosfor yang meluruh. Kita tahu waktu paruh fosfor itu misal berapa sekian tahun.
Kalau kita masukkan kembalikan ke situ, kita tahu pada saat 100% dia hidup pada berapa tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini mengerti tentang reaksi orde 1. Nah, untuk orde yang lain bagaimana? Sama. Kalian tinggal bagi ini kan laju sama dengan K pangkat X tadi ya. Nah, X-nya tinggal diganti 0, 1, 2, 3, tentu ada minus, dan seterusnya. Tinggal diganti, kemudian pakai samaan yang sama, ya dengan cara yang sama, kalian akan mendapatkan persamaan ini. Ini, sorry. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kelas saya akhiri dan pindah ke tugasnya apa, tugas kelompok. Ada yang ditanyakan? Oke, karena diem saya anggap mengerti ya. Nah, sekarang tugasnya apa? Jadi di sini nah, di sini itu sudah ada dua. Ini adalah nasinya, saran yang tadi suka. Atau kalian duduk di sini, ya kalian klik ini maka akan download. Tapi kalian harus download Java dulu. Login namanya Java. Cari aja di Google nanti download java.com supaya download Java supaya bisa running simulasinya karena ini formatnya adalah jar ya .jar. Kalau kalian tidak punya Java tapi kalian punya WinRAR maka dia terbukanya pakai WinRAR dan itu tidak menjalankan aplikasi. Nah, bisa dibuat di sini tapi ini lama banget ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Video petunjuknya ada di video. Nah, jadi kalian nanti membahas apa di dalam praktikum itu, praktikum di dalam diskusi itu adalah ini ada studi kasus. 1, 2, 3, 4. Nah, khusus yang nomor 4, ini yang saya perlu jelaskan adalah buat 3 variasi reaksi, maksudnya bukan melihat ini ya. Kalian boleh memilih salah satu ini. Kalian boleh memilih salah satu profil ini. Tapi yang saya maksud minimal 3 itu adalah konsentrasinya. Jadi untuk penentuan order tadi kan kalian lihat caranya bagaimana, yaitu dengan konsentrasinya divariasikan. Nah, jadi di simulasi ini ya, kalian kan bisa milih ini ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kalian bisa milih itu. Kemudian yang kalian variasikan adalah konsentrasi ini, A atau B. Atau kalian bisa variasikan A, B, atau C, karena ini kan reaksi reversible. Sama seperti konsep kesetimbangan kemarin. Jadi siapa yang menjadi reaktan? Oke, kalian boleh yang divariasikan A dan BC atau AB dan C. Nah, itu kalian buat 3 variasi supaya tadi ketemu ordernya, order reaksinya. Nah, nanti kalau umpama kalian bingung, loh Pak, reaksi ini kok nggak jalan, saya tunggu sampai 3 jam nggak jalan. Nah, kalian lihat di tabel ini, grafik ini, itu ada kurva seperti ini ya. Nah, ini ada warna hijau.
Oke. Warna hijau ini menunjukkan total energi yang ada di sistem. Artinya, supaya reaksi ini bisa berjalan, dia harus melebihi yang di atas. Caranya bagaimana? Kalian naikkan suhunya supaya garis warna hijau itu naik. Nah, karena dia naik, maka dia akan bereaksi. Nah, ini menjadi reaksi. Beberapa pertanyaan kalian seperti kesetimbangan itu apa, entropi itu apa, itu semuanya tervisualisasikan di sini. Terus kalian tanya, kami harus mengambil waktu yang mana? Ya terserah, kalau penentuan laju kan terserah kalian menentukan yang mana. Tapi kalau penentuan kesetimbangan yang mana? Penentuan kesetimbangan itu kalian bisa asumsikan saat sudah tidak ada kecenderungan untuk bereaksi. Misal di sini kalian dinginkan sistemnya supaya dia terus seperti ini. Nah, ini dapat kalian katakan ini adalah setimbang yang keadaan seperti ini. Kalian cukup pause, nah terus kemudian dihitung. Minimal titiknya yang kalian tunjuk sama. Oke, terus kemudian dari setelah memilih ini ya di tab Trade Experiment. Setelah memilih itu, kalian tentukan seperti laju reaksinya berapa, ordenya berapa, konstanta lajunya berapa. Dan konstanta kesetimbangannya berapa. Dari yang poin nomor 4 itu. Oke. Untuk yang nomor 3, bagaimana Anda mendeskripsikan atau memvisualisasikan, kalian boleh ambil screen capture atau screen record ya, terus ditaruh di PPT-nya. Nah, minggu depan adalah presentasi. Waktu pengumpulannya itu sampai hari Minggu 2359. Nanti kalian kumpulkan di sini. Tugas presentasi kelompok. Pak, saya sudah berkelompok, apakah saya wajib mengumpulkan? Ya. Walaupun isi PPT-nya sama, kelompok yang sama, perlu semua anggotanya perlu submit. Terus kemudian aturan mainnya adalah setiap slide itu diberi nama siapa yang mengerjakan. Jadi misal studi kasus A yang mengerjakan adalah si A dengan NRP sekian, sekian, sekian. Oh, kalau submission form-nya dari sekarang. Ya, jadi setiap slide-nya diberi nama siapa yang mengerjakan. Oke, sampai di sini Pak makan tugasnya. Oke, baik kalau begitu. Kelas bisa saya akhiri. Terima kasih sudah menghadiri kelas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.